Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Putriski dengan NIM 31014210009 dari Prodi Pendidikan Sejarah 6A Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai artikel yang sedang saya susun berjudul Konferensi Meja Bundar tahun 1949, awal mula perjuangan diplomatik Indonesia dalam memperjuangkan Irian Barat atau Papua Barat dari tangan Belanda. Dalam artikel ini membahas mengenai Konferensi Meja Bundar, yaitu merupakan suatu perundingan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November tahun 1949, yang mana pada tanggal 30 Desember tahun 1949 mencapai suatu kesepakatan, yang mana Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia secara sepenuhnya. Namun, hal tersebut berbeda halnya dengan Irian Barat. Nasib Irian Barat masih berada di tangan Belanda, karena Belanda pada saat itu tidak menyetujui untuk Indonesia bergabung menjadi bagian dari Indonesia. Belanda ingin Irian Barat atau sekarang Papua Barat menjadi negara sendiri, yang mana di bawah kekuasaan Belanda. Mengapa hal tersebut terjadi? Hal tersebut karena Belanda beranggapan bahwa masyarakat yang ada di Irian Barat memiliki ras yang berbeda dengan penduduk di Indonesia di bagian lainnya. Dan yang lebih penting daripada itu adalah Belanda ingin menguasai sumber daya alam yang ada di Irian Barat. Seperti yang diketahui bahwa Papua Barat atau dulunya Irian Barat memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, termasuk sumber daya alamnya yaitu tambang. Nah, oleh karena itu Belanda ingin Papua Barat atau Irian Barat mendirikan negara sendiri, yang mana berada dalam kekuasaan atau pemerintahan dari Belanda. Nah, kemudian kenapa artikel ini penting? Apa sih urgensi dari artikel ini? Urgensi dari artikel ini yaitu pada hal tersebut dapat kita lihat pada berita di akhir-akhir ini, yang mana fenomena atau peristiwa munculnya KKB atau kelompok kriminal bersenjata, yang mana kelompok ini pada akhir-akhir ini seperti pada tahun 2024 banyak menewaskan warga sipil maupun pemerintahan atau fasilitas umum yang ada di Papua. Nah, apa sih yang mereka inginkan? Yang mereka inginkan yaitu mereka ingin mendirikan negara Papua, atau yang mungkin familiar disebut Papua Merdeka. Nah, isu Papua Merdeka ini memang akhir-akhir ini sangat viral
di media massa. Nah, kelompok kriminal bersenjata ini merupakan suatu kelompok kriminal yang membuat kerusuhan di wilayah Papua, termasuk di Papua Barat. Tujuannya menginginkan Papua mendirikan negara Papua. Nah, kelompok kriminal bersenjata ini pastinya ada seseorang atau pihak yang mendukung di baliknya. Oleh karena itu, artikel ini diharapkan akan menjadi pengingat bagi warga Indonesia ataupun semua pihak yang ada di Indonesia agar lebih sadar terhadap munculnya isu Papua Merdeka. Nah, Papua atau dulunya Irian Barat harus tetap menjadi bagian dari Indonesia. Nah, karena wilayah dari Papua Barat kaya akan sumber daya alam, yang mana pihak asing ingin menguasai sumber daya alam tersebut. Oleh karena itu, Indonesia harus memperjuangkan nasib masyarakat Papua dan mempertahankan Papua Barat atau pada zaman dahulu disebut Irian Barat dari tangan pihak luar. Peristiwa sejarah tersebut tentunya berulang, yang mana dahulu Belanda yang menginginkan terbentuknya negara Papua. Nah, pada era sekarang, kelompok kriminal bersenjata yang mana notabene adalah warga Papua itu sendiri, yang mana gerakannya dipengaruhi oleh pihak luar dan mungkin didanai oleh pihak luar, dan pihak tersebut adalah Amerika, yang mana menginginkan sumber daya alam dari Papua tersebut supaya dapat dieksploitasi oleh negara tersebut. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan supaya menjadi pengingat atau wawasan sebagai pembaca, supaya tidak terjadi yang namanya berita hoax atau berita yang memprovokasi masyarakat Indonesia tentang isu Papua Merdeka. Karena dalam sejarahnya, masyarakat Papua adalah atau merupakan masyarakat yang ingin menjadi bagian dari Indonesia sampai kapanpun. Hal tersebut sesuai dengan sejarah yang ada pada peristiwa Pepera, yang mana masyarakat Papua ingin bergabung menjadi bagian dari Indonesia. Nah, oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus terus
memperjuangkan nasib atau memperjuangkan nasib dari saudara-saudara kita yang ada di Papua Barat. Nah, tentunya dari serangan-serangan atau pihak-pihak yang ingin menguasai wilayah Papua Barat atau Irian Barat. Seperti itu. Nah, sekian artikel terakhir, artikel yang saya buat ini rencananya akan saya terbitkan di Historia, jurnal Historia dari Universitas Jember. Nah, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.